Oke, Welcome Pastor Franky Kuncoro. sambutan yang luar biasa banget. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, salam kenal buat semua. Terima kasih. Ini pertama kali, by the way, aku di-invite di komunitas sahabat Yesus. Yes, Kali ya? betul. Ini kalau yang pertama kali ada yang kedua kali ya. Siap. Dan ada seterusnya. Amin. Oke, aku dikasih tema yang menarik, yaitu menuntun orang kepada Tuhan atau kepada Yesus. Yuk, bisa bantu tampilkan ini apa? Tampilkan PowerPoint ya. Siska, thank you. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, latest update. Bulan Januari kemarin aku barusan rilis sebuah album baru. Judulnya adalah 15. Kenapa albumnya namanya 15? Karena ini merupakan selebrasi dari 15 tahun pelayanan. Dari pertama kali aku bikin album, sampai akhirnya 15 tahun berikutnya masih konsisten dalam berkarya. Dan Tuhan menambahkan begitu banyak hal, begitu banyak pintu yang terbuka, dan makanya harus dirayakan. Melalui album ini aku cuma kepengen gini, teman-teman sadar bahwa segala sesuatu yang yang kamu kerjakan di dalam Tuhan, yang kamu lakukan dengan konsisten, buahnya pasti ada kok. Jadi jangan pernah menyerah, dan orang yang tidak menyerah pasti akan menuai pada waktunya. So don't give up dengan apapun yang kalian jalani, karena orang yang konsisten, komitmen, mau belajar, mau dibentuk, pasti akan menuai hasilnya. Ya, saya ngalaminya, teman-teman juga bisa mengalaminya. Hari ini temanya menarik, menuntun orang kepada Tuhan. Thank you. Nah, tadi bisa tampilkan yang PDF-nya. Aman, Siska? Oke, tunggu sebentar. Ada kesalahan teknis. Tunggu sebentar, teman-teman. Ya. Mohon tunggu ya. Mohon maaf nih. Kami menunggumu. By the way, aku kan dikasih tema nih dari kalian. Yes. Dari Andreas nih yang pertama kali kontak nih. Aku masuk. Ini grogi nih, kayak menyambut hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi grogi sekali. Oke, kita sudah muncul. Terima kasih. Silahkan. Ini ada iklan sebentar nih. Kenapa kamu nangis? Ya, kalau di rumah gini nih. Apakah itu Oliver kok? Kenapa? Kenapa nih? Kenapa sih? Ngapain? Kenalin mami. Ini sama Didi sini. Sini. Jadi kenalin ini sama Didi lagi Zoom. Halo. Sama mami dulu ya. Nanti habis itu Didi nyusul, oke? Oke. Padahal aku mau tanya dulu, kenapa aku dikasih tema ini? Apa latar belakangnya? Ayo cerita, kalian cerita dulu deh. Hari ini kita santai aja, kita saling sharing aja. Cerita dong, ayo Andreas yang pertama kali. Bapak Andreas Mario boleh menjawab ya. Ya, halo kok ya. Halo. Salam kenal kok ya, kita belum pernah ngobrol juga kok ya. Siap. Iya, jadi emang kan temanya lagi leadership kok ya, dan emang salah satu yang kita tekenin juga soal nginjil sih kok. Jadi banyak kan orang bilang, kan kalau kok Franky Kuncoro kan juga pasti dikenalkan, mimpin orang ke hadirat Tuhan, tapi kan kalau menurut aku pasti lebih dari itu ya, dan itu kita mimpin orang ke hadirat Tuhan, menurut aku nggak cuma saat kita worship, tapi juga di kehidupan kita kan lifestyle kita mesti ngundang orang ke hadirat Tuhan juga ya. Jadi itu sih kok backgroundnya gitu sih. Emang itu termasuk nginjil juga kok ya, maksudnya tema penginjilan juga jadinya. Oke. Thank you. Oke, yuk kita belajar bareng-bareng yuk. Menuntun orang kepada Tuhan. Teman-teman bisa siapkan catatan. Hari ini aku sendiri dapat banyak pewahyuan yang luar biasa, yang sederhana sebenarnya, dan kita bisa langsung praktekkan sehari-hari ya. Aku akan mulai dengan satu kata ini. Satu jiwa itu sangat berarti. Ya. Lukas 15, 4-7. Kita baca ayatnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya,
tidak meninggalkan yang 90 yang sesat itu, 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Bayangin, Tuhan lagi ngomong sama kita bahwa satu itu penting banget. Kalau ada satu yang hilang aja, 99 itu ditinggalkan dulu, satu dicari. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan apa? Dengan gembira, dia senang banget. Tuhan itu sangat bersukacita dan kita pun akan sangat bersukacita ketika hidup kita bisa dipakai untuk bisa membawa orang kepada Tuhan. Ayat 6, ya, lanjutin di next slide. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ditutup dengan satu perkataan yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang merasa nggak perlu pertobatan. Ya. Surga itu bersukacita. Karena apa? Cuma satu aja yang dituntun kepada Tuhan. Mereka kenal Tuhan. Surga itu bersukacita. Celebration. Artinya apa? Di mata Tuhan, satu jiwa itu begitu berarti. Ya. Ada cerita yang lain tentang anak yang hilang. Saya nggak akan bukakan ayatnya. Yang hilang tuh anaknya cuma satu. Ditungguin loh sama bapaknya. Lihat, betapa di mata Tuhan satu itu begitu berarti. Padahal ini anak sudah ngabisin warisan, sudah bikin dosa ini dan itu. Wah, udah melakukan banyak hal. Tetap ditunggu sama Bapa. Berarti satu jiwa itu sangat berarti di mata Tuhan. Satu Saulus yang menganiaya, dia udah kejar, dia menjadi orang yang menjadi provokator dalam pembunuhan Stefanus. Sampai Stefanus akhirnya jadi martir yang pertama. Tapi lihat, Tuhan tetap cari. Sebobrok-bobroknya seseorang, Tuhan tetap cari. Dan ingat satu prinsip firman. 2 Korintus 5:15 ayatnya nggak ada di sana. Saya akan bacakan aja. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus itu mati dan Dia hidup lagi, dibangkitkan. Itu untuk semua orang. Nggak cuma buat orang Kristen, Anda harus garis bawah ini. Nggak cuma buat orang yang kelihatannya baik, tapi juga buat orang hidupnya bobrok. Nggak cuma buat orang pinter, tapi buat orang yang mungkin terbatas pengetahuannya pun. Tuhan mati dan hidup buat mereka. Bukan cuma orang yang punya strata ekonomi tertentu, tapi buat semua orang. Warna kulit, bukan cuma yang punya warna kulit tertentu. Untuk semua warna kulit, buat segala bangsa. Lihat. Satu jiwa itu begitu berarti. Kristus itu juga mati buat mereka semua. Nah, Tuhan itu mau memakai kita. Karena harusnya orang yang mengasihi Tuhan juga menangkap hatinya Tuhan. Ya. Orang yang mencintai Tuhan pasti berusaha untuk ngerti yang ada di hatinya Tuhan. Matius 28 ayat 18-20. Yuk kita tangkap hatinya Tuhan. Ini merupakan perkataan yang penting sebelum Yesus itu terangkat naik ke surga. Kalau seseorang punya pesan-pesan terakhir sebelum dia hendak pergi, berarti itu kan pesan yang penting, betul nggak? Itu bukan pesan yang sembarangan. Yesus ngomong kayak gini, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Gak cuma di surga, tapi juga di bumi. Karena itu, ini hati Tuhan buat kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, hati Tuhan, pesan terakhir Tuhan, Yesus sebelum dia naik ke surga, selalu ujungnya apa? Jiwa-jiwa. Tuhan itu turun ke dunia bukan untuk tahta, bukan untuk uang, bukan untuk harta.
bukan untuk popularitas, tetapi untuk orang. Tangkap dong hatinya Tuhan. Kita coba lihat satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Alkitab mengatakan bahwa di dalam kisah Pentakosta, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di Yudea, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus setelah Yesus terangkat naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, Roh Kudus memenuhi murid-muridnya. Sampai hari ini pun Roh Kudus memenuhi kita. Dia penolong, dia penghibur. Tapi tujuannya apa? Kenapa Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita kuasa? Tujuannya untuk apa? Menjadi saksi. Ujungnya jiwa-jiwa lagi. Lihat, hati Tuhan itu selalu ada bagi jiwa-jiwa. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita udah nangkep hatinya Tuhan, Tuhan bagaimana caranya supaya kami ini bisa mengerjakan panggilan Tuhan buat kami, untuk kami bisa menuntun banyak orang kepada Tuhan. Yang pertama yang saya belajar, untuk bisa menuntun orang kepada Tuhan, kita harus mengenali dan mengalami Tuhan lebih dulu. Coba lihat slide berikutnya. Sebelum ada amanat agung, itu ada namanya perintah agung. Perintah agung itu apa sih? Markus 12, 29-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama, perintah yang paling utama, ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, baru kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi sebelum kita itu bisa membantu orang, sebelum kita bantu orang kenal Tuhan, ya kita harus kenal Tuhan dulu. Saya nggak bisa bantu Anda kenal, misalnya saya ini dekat sama Pak Jokowi. Ya saya nggak bisa kenalin Anda sama Pak Jokowi kalau saya sendiri nggak kenal Pak Jokowi, benar nggak? Saya harus kenal Pak Jokowi dulu dengan dekat, baru dia akhirnya mau untuk dikenalin ke orang-orang yang saya pengen kenalin. Harus kenal Tuhan dulu, harus ngalami pembentukan dulu seringkali, sampai kenal pribadi Tuhan. Dan seringkali kita mengenal Tuhan harus melewati tempat yang nggak mudah, yang nggak enak. Alami Tuhan dulu. Aku kalau ingat cerita hidup, wah udah ngalami banyak hal lah. Tapi di satu titik aku kenal, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu pembelaku, Tuhan itu penyelamatku, Tuhan itu perlindunganku. Wah, aku udah ngalami secara pribadi. Jadi dengan mudah kesaksian hidupku itu bisa membawa orang untuk mereka mengenal Tuhan. Ya. Semakin dekat dan dalam kita mengenal Tuhan, semakin dengan mudah kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan buat orang lain. Catat ini. Semakin dekat dan dalamnya kita kenal Tuhan, itu semakin mudah kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan kepada hidup orang lain. Nah, pertanyaannya gini, apakah orang tertarik untuk kenal Tuhan nggak kalau mereka lihat hidup kita? Ya. Ini penting. Karena kalau orang lihat hidup kita aja males. Kenal Tuhan aja modelnya kayak kamu, bro. Udahlah, ngapain aku kenal Tuhan? Kamu aja malesnya minta ampun. Kamu aja kerjaan nggak pernah beres. Dikasih kepercayaan nggak pernah dikelarin dengan bagus. Kamu nggak pernah excellent hidupnya. Gimana kita bisa memperkenalkan Tuhan kalau kita sendiri nggak ngalami pribadi Tuhan, nggak diubahkan di dalam Tuhan. Anggap ini. Karena orang seringkali nggak bisa lihat apa yang ada di hatimu. Mereka seringkali cuma bisa lihat apa yang engkau hidupi, apa yang kau lakukan, baik di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terlihat. Seringkali orang cuma bisa lihat itu. Jadi, ayo buat hidupmu menjadi hidup yang menarik gitu. Karena kamu kenal siapa Tuhan.
karakter Tuhan itu tinggal dalam hidupmu. Ada orang-orang suatu kali kalau kita kenal Tuhan, mereka akan berkata seperti ini. Wah, aku tuh tertarik mengenal Tuhan lewat kamu. Karena kamu ini beda. Sekalipun kamu ini sakit belum sembuh, tetapi kamu tetap bisa sukacita dan bersyukur. Aku pengen kenal dong siapa Tuhanmu. Loh, kita nggak usah banyak ngomong. Orang lihat hidup kita, mereka tertarik karena kita ngalamin Tuhan. Kamu beda ya. Di saat orang lain itu lagi menyerah, tapi kamu tuh nggak pernah menyerah. Kamu kok bisa gini tuh karena apa sih? Lihat, orang tuh tertarik lihat hidupmu dulu. Kenali dan alami Tuhan dulu. Karena dengan kamu membangun diri, kamu baru bisa membangun orang. Itu prinsipnya. Ya, kamu beda ya. Ketika kamu tuh dipercaya, tapi karaktermu itu justru jadi lebih dewasa loh, beda loh. Karena aku lihat ada orang-orang yang baru dikasih kepercayaan dikit, aduh, sombongnya dan minta ampun. Kamu kok bisa gitu tuh? Gimana sih? Nah, dengan gitu orang jadi terbuka karena kita jadi teladan bagi hidup banyak orang. Nah, kita berkata, Matius 5:16, ini ayat favorit saya. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya. Teladanmu itu bercahaya. Karaktermu itu bercahaya. Apalagi pencapaianmu, prestasimu itu bercahaya di depan banyak orang. Kamu excellent dalam mengerjakan segala sesuatu. Supaya mereka tuh melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Karena mereka lihat perbuatanmu. Karena mereka lihat hidupmu. Kamu benar-benar ngalamin Tuhan. Makanya orang-orang respect siapa Tuhan. Untuk bisa menuntun orang kepada Tuhan. Ayo kenali, alami Tuhan lebih lagi. Amin. Yang kedua, bagaimana bisa menuntun orang kepada Tuhan? Belajar untuk berani menabur kasih terlebih dahulu. Ada satu gambar yang di sana. Waktu Simon, dia sebelum menjadi penjala manusia, sebelum mengikut Yesus, apa yang Yesus lakukan sama dia? Dikasih ikan yang banyak, betul nggak? Dia disuruh taat, tangkap ikan yang banyak. Baru setelah itu Yesus ngomong, ikutlah aku. Itu prinsip. Kalau kita pengen bawa orang untuk kenal Tuhan, ya kasih makan dulu, tabur kasih dulu. Jangan belum apa-apa, yuk ikut, langsung ya, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya orang males, jujur aja. Tapi kalau kita, waktu mereka ulang tahun, kita perhatikan. Waktu mereka lagi kesusahan, kita kontak mereka. Aku ada sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu, nguatin kamu. Kita ada mungkin uang nggak gitu banyak, tapi ada sedikit bantuan. Ya orang mesti tersentuh dengan hidup kita. Karena kita belajar untuk menolong mereka terlebih dahulu. Dan percaya taburan kasih, itu nggak akan pernah kembali sia-sia. 1 Petrus 3 ayat 1, itu bagus banget. Demikian juga, hai kamu ini bicara tentang pernikahan, tetapi saya percaya ayat ini relevan buat banyak hal yang lain. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka, suamimu itu nggak taat kepada firman, atau belum dalam Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan apa? Istrinya. Suatu kali ada cerita yang luar biasa. Tampilkan slide berikutnya. Ada seseorang bernama Smith Wigglesworth. He's a legend. Ini orang legend. Karena apa? Dalam kehidupannya dia sudah melakukan mujizat kesembuhan, itu tidak terhitung jumlahnya. Dan ada 14 orang itu dibangkitkan dari kematian melalui seorang Smith Wigglesworth. Ini orang, it's benar-benar powerful. Ini orang luar biasa banget dipakai Tuhan. Tapi tahu nggak kisah di baliknya? Bagaimana sampai dia bisa dipakai Tuhan sehebat itu? Gara-gara seorang istri yang memenangkan dia. Singkat cerita gini. Suatu kali istrinya ini begitu berapi-api bagi Tuhan. Nah, Smith-nya enggak. Smith ini background-nya adalah tukang saluran air, pekerja keras. Dia tuh nggak suka kalau istrinya tuh pergi ke gereja, gitu. Dia nggak suka. Suatu kali istrinya itu pulang dari gereja, itu pulangnya rada malam. Karena sebuah acara. Kalau nggak salah waktu itu acara Natal. Jadi akhirnya pulangnya rada malam. Smith nggak suka. Yang terjadi apa? Itu namanya pintu rumah dikunci. Nggak dibukain.
Padahal dia udah ketuk, Smith, ini aku Poli, bukain dong. Suamiku bukain aku dong. Didiemin. Dan itu musim dingin. 1 jam. Didiemin. Sampai singkat cerita dia ketuk, dia nunggu. Akhirnya 1 jam setelah itu baru pintu terbuka. Dan ketika pintu dibuka, tidak ada satupun omelan, keluhan keluar dari Poli. Dia cuma tersenyum dan ngomong sama suaminya, suamiku, sorry aku pulang telat. Kamu udah makan apa belum? Kalau kamu belum makan, aku kasih kamu makanan kesukaanku ya. Ini ada sop merah kesukaan kamu. Kamu tunggu, kamu bisa duduk di meja makan ya. Smith-nya cuma diem. Terserah, kamu mau ngapain terserah. Singkat cerita, dia taruh mantalnya yang bulunya yang mantal bulu yang tebal gitu ditaruh dulu. Jadi dia mulai bikinin itu makanan, disiapin sup merah itu kesukaan suaminya. Dan ketika dihidangkan di atas meja makan itu, dan akhirnya Smith dia mulai makan. Tahu nggak, ketika Smith mulai makan, tangannya tuh bergetar. Dia nggak tahan. Ada kuasa kasih Tuhan. Dia akhirnya merasa, aku nih sudah menyia-nyiakan istriku, aku nih jahat sama istriku. Tapi kok istriku tuh menabur kasih sedemikian rupa. Dia nggak tahan. Hari itu dia mengalami lawatan Tuhan melalui perbuatan kasih istrinya. Sehingga cerita, Smith Wigglesworth, malam hari itu, dia terima Yesus dalam hidupnya. Gara-gara apa? Taburan kasih seorang istri. Ada kesaksian yang menarik. Suatu kali saya dengar kesaksiannya teman saya, namanya Yeri Patinasarani. Bagaimana dia bisa terbebas dari narkoba dan hari ini bisa dipakai dengan Tuhan dengan begitu luar biasa. Gara-gara taburan kasih orang tuanya. Papanya luar biasa banget mengasihi dia. Sangat luar biasa. Hari ini, saya bisa ada hari ini. Itu karena taburan kasih orang tua dan taburan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Berulang kali saya gagal. Berulang kali saya jatuh. Tapi Tuhan membangkitkan saya. Papi mami saya kasih saya kesempatan untuk bangkit lagi, dan bangkit lagi. Taburan kasihmu sama orang lain itu gak pernah sia-sia. Karena hari ini kalau ada orang yang mungkin datang kepadamu dalam kondisi yang susah, jangan didiemin. Tabur kasih. Tuhan mau pakai Anda untuk menjadi penuai di akhir zaman ini. Ya, berusaha untuk peka gitu loh sama tuntunan Tuhan. Tuhan tuh mau pakai kita, tapi seringkali kita nggak peka. Kalau ada orang-orang yang Tuhan datangkan, ayo belajar untuk nabur kasih, belajar nabur kasih dalam kehidupan orang. Itu akan menuntun mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana bisa menuntun orang kepada Tuhan? Beritakanlah kabar baik, bukan ketakutan. Injil itu di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata euangelion. Ya, saya mungkin nggak bisa ngomong dengan bagus, tapi tadi saya belajar. Artinya itu adalah Injil itu adalah kabar kesukaan, berita kesukaan, berita yang baik, kabar yang gembira. Jadi bukan kabar yang menakutkan. Menyampaikan Injil itu semudah ketika kita berkata, manusia dulu itu diciptakan begitu dekat dengan Tuhan pada mulanya. Tapi singkat cerita, manusia itu berdosa. Dan akhirnya Tuhan itu nggak tahan. Karena dosa itu memisahkan hubungan manusia dan Tuhan. Tuhan nggak tahan. Dia rela jadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Demi kita semua. Untuk menyelamatkan kita. Itulah Injil. Karena manusia nggak bisa. Manusia itu ujungnya binasa, tetapi karena kasih Tuhan, akhirnya kita semua diselamatkan. Lihat, Injil itu kabar baik, bukan kabar yang menakutkan. Dan kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus itu lebih menekankan sisi anugerah daripada sisi hukum Taurat. Kita harus ngerti ini. Lihat, Yesus ketika ketemu perempuan berdosa, banyak orang menyebutkan hukum Musa atau hukum Taurat. Tapi Yesus ngomong apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia ketemu banyak orang,
Dia selalu ngomong hal yang sama tentang sisi anugerah. Tentang sisi anugerah. Ketika dia berjumpa dengan Sakeus, dialah Sakeus yang langsung kayak gini. Sakeus, terkutuklah engkau kalau engkau tidak segera bertobat. Enggak kan? Sakeus, aku mau numpang makan di rumahmu. Betul nggak? Selalu menekankan sisi anugerah, bukan ketakutan. Nah, jangan kalau misalnya Anda mau memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan, jangan kayak gini kalau ada teman Anda misalnya masih hidupnya dalam dosa, misal gitu. Atau mereka masih jauh dari Tuhan, ya jangan kayak gini. Kamu tahu nggak? Kalau kamu terus-terusan seperti itu, tahu nggak? Kena kanker kamu. Kamu bisa mati kamu. Maut itu binasa. Ya orang ketakutan lama-lama, betul nggak? Kita nakut-nakutin mereka. Neraka, tahu nggak neraka itu isinya apa? Neraka itu ya, apinya nggak pernah habis. Nih, coba tanganmu sekarang tak kasih api, rasanya gimana? Itu ketakutan terus isinya. Iya kan? Sampai orang akhirnya cuma takut, akhirnya cuma menginginkan surga, tapi nggak pernah menginginkan Tuhan dalam hidup. Bisa jadi. Ingat, membawa orang kepada Tuhan, jangan cuma ngomong surganya doang. Surga itu nanti. Tetapi apa? Mengenal Yesus itu hari ini. Dan saya percaya satu hal. Dimanapun Tuhan ada, surganya ada. Karena dia menciptakan surga. Gitu. Kita masih hidup di muka bumi. Bertemu dengan realitas sehari-hari. Dia harus ngalamin itu surga di muka bumi. Bukan cuma surga sebuah rumah setelah kita mengalami kematian secara jasmani. Tapi perkenalkan dia tentang pribadi Yesus. Betapa kasih Tuhan itu nyata. Ceritakan tentang bagaimana hidupmu berjumpa sama Tuhan. Bagaimana kamu mengalami kasih Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib. Jangan sebarkan lagi berita ketakutan. Ya, Tuhan aja nggak pernah paksa kita. Betul nggak? Nah seringkali untuk bisa memberitakan kabar baik bagi orang. Anda bisa pakai namanya perumpamaan. Betul nggak? Ada beberapa perumpamaan yang Anda bisa pakai. Contoh. Ada orang yang dulu pernah pakai perumpamaan dengan uang. Ini lihat uang 100.000. Ya. Uangnya awalnya bagus. Tapi coba ditekuk sampai diinjek-injek segala macam. Mungkin udah nggak ada nilainya karena banyak kotor, banyak pencemaran, mungkin banyak dosa. Ya. Tapi kan lihat nilainya nggak pernah berubah kan, tetap 100.000 kan. Tuhan juga melihat kita punya nilai yang sama. Itu kan adem ya. Betul nggak? Betul nggak? Kita bawa orang itu adem. Tahu nggak hidup kita tuh seperti pensil yang patah, mungkin sudah nggak bernilai. Tapi di tangan seorang pelukis yang handal. Separah-parahnya itu namanya pensil. Di tangan seorang pelukis yang handal. Tetap bisa dipakai untuk menggambar lukisan yang indah. Lihat, itu kan perumpamaan yang adem, yang simple. Namanya bapak, lihat anaknya itu hidup susah. Pasti kan nggak mau. Namanya Bapak di surga yang menciptakan kita. Pasti pengen hidup kita benar. Yuk kenal Tuhan, yuk. Kan gitu kan enak bawaannya gitu loh. Gimana Kak kalau ada orang-orang yang udah ngotot, itu beda cerita. Gimana? Tapi perkenalkan sisi anugerah lebih banyak daripada sisi Taurat. Kalau saya belajar itu. Ya. Jadi jangan suka paksa orang. Karena apa? Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu pilihan pribadi loh. Ingat ini. Wahyu 3 ayat 20. Lihat ayatnya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan itu cuma ngetok. Tuhan itu ketok pintu banyak orang. Melalui kita Tuhan pakai. Ingat Tuhan mengetok, bukan Tuhan menendang dan Tuhan Tuhan mengetok, bukan Tuhan mendobrak. Beda. Antara mengetok dan mendobrak itu beda loh. Lihat, yang Tuhan lakukan apa? Dia ketok pintu. Tuhan itu halus. Kalau ngomong sama seseorang itu halus. Dengan cara-cara yang begitu indah. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, baru dia masuk. Jadi jangan suka paksa orang. Saya belajar itu. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, oh di sini ayatnya salah. Aku kasih ayat yang benar ya. Aku bacakan aja. Sorry, di PowerPoint-nya ternyata belum aku ganti. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
Lihat. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti hati dan mulut, dua-duanya itu penting, betul nggak? Kita nyebutkan dua. Buat apa kita paksa mulutnya mengaku, tetapi hatinya nggak percaya? Berarti nggak bisa. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harus terjadi secara personal. Dengan caranya Tuhan. Jangan paksa orang. Saya belajar jangan suka paksa orang. Beranilah untuk menabur firman dalam kehidupan orang lain. Yesaya 55 ayat 11. Tapi nggak usah paksa mereka. Tabur aja perkataan yang baik. Yang mengatakan dengan percaya satu hal deh dalam hidup ini. Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Suatu kali kalau kamu lagi dalam keadaan yang mungkin nggak mudah ya, beranilah untuk berkata, Yesus, Engkau Tuhan. Percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi di sana. Kita mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya tiap kali kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang mungkin berbeda pandangan, saya cuma bagikan firman yang sederhana, gak muluk-muluk, yang sederhana aja. Percaya deh, nanti satu titik dalam hidupmu, kalau engkau benar-benar gak tahu mau ngapain, sebut nama Yesus ya, jangan yang lain. Orang itu ya, kalau namanya lagi kepepet, betul gak? Di dalam satu titik hidupnya. Saya suatu kali sampai bercandanya kayak gini, ini bercanda yang ekstrim ya. Orang mungkin kalau udah kepepet di dalam koma gitu kan, udah gak bisa responi apa-apa, dia kan cuma bisa denger tuh. Saya punya pengalaman pribadi soalnya. Suatu kali saya diajak papi saya pelayanan. Ini melayani orang yang belum dalam Tuhan, kepercayaan yang lain, ya. Dia lebih percaya dewa-dewa dan patung-patung gitu, berhala gitu yang dia percaya. Ini orangnya udah koma nih, komanya udah beberapa bulan, keluarganya udah nggak tahu lagi harus diapain lagi. Singkat cerita, kami ajak doa. Dan ayah saya ngomong kayak gini, papi saya ngomong kayak gini. Panggil dia apa sih? Bapak, Pak, kalau Bapak sekarang saya mau tuntun untuk terima Yesus. Yesus itu terang. Dialah jalan kebenaran kehidupan. Bapak nggak usah takut ya. Kalau hari ini Bapak lihat terang itu dan mau melihat terang itu namanya Yesus. Bapak bisa angkat tangan sebanyak 2 kali. Tangan kanan sebanyak 2 kali. Saya tuh kan belum pernah lihat pengalaman secara personal kayak gitu. Yang luar biasa. Itu Bapak ngangkat tangan kanan 2 kali beneran respon dia. Padahal selama ini tubuhnya nggak ada gerakan sama sekali. Itu tangan diangkat 2 kali. Dia bisa respon. Padahal koma. Habis itu, yang kedua, Bapak mau nggak terima Yesus dan mengikut Yesus? Ya, dan menyerahkan keluarga Bapak nanti semua untuk Yesus, mau nggak? Kalau Bapak mau, sekali lagi, tangan kanan 2 kali diangkat ya Pak. 2 kali diangkat lagi. Nggak masuk akal buat saya. Hari itu saya belajar. Jadi sekarang kalau misalnya mendoakan orang, saya udah ngerti. Sekalipun dia koma, dia tetap bisa melihat terang itu. Setiap benih firman yang pernah engkau tabur dalam kehidupan seseorang, itu nggak pernah akan kembali dengan sia-sia. Jadi beritakanlah firman, baik maupun tidak baik waktunya. Tapi nggak perlu paksa orang dulu untuk terima Yesus. Nangkep ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena menginsafkan dunia akan dosa, itu karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi seseorang. Ingat, pengenalan dengan Tuhan itu personal. Personal. Keintiman itu personal. One on one. Ada waktunya kok. Dan kita nggak perlu paksa. Amin. Jadi berani nabur firman, karena firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Yang keempat, tinggal dikit lagi yuk, kita akan selesai. Bagaimana menuntut orang dalam Tuhan? Mintalah Roh Kudus dan kuasanya supaya nyata dalam kehidupan kita. Tadi ingat ayat kisah para rasul 1 ayat 8. Roh Kudus itu kasih kita kuasa, kemampuan, keahlian, hikmat, pengetahuan, nubuatan, itu karunia roh, kesembuhan.
Minta itu dalam kehidupan kita. Nggak salah kok kita minta. Tapi tujuannya supaya kita bisa jadi apa? Jadi saksi. Nah, ada satu ayat bagus banget, Lukas 4, 18-19. Roh Tuhan itu ada padaku. Nah, kalau roh Tuhan ada pada kita, sebab ia telah mengurapi kita untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Pelayanan kita akan jauh lebih powerful, jauh lebih efektif kalau ada kuasa Tuhan itu menyertai hidup kita. Saya masih ingat sekali, ada orang yang dulunya jauh dari Tuhan. Ya, saya nggak pernah ketemu dia secara personal. Suatu kali di tengah kerapuhan imannya dan karena penyakitnya juga, dia nggak tahu harus ngapain dalam hidupnya. Dia browsing aja, dia pengen ngalami kemenangan dalam hidupnya. Akhirnya terjadi apa? Dia browsing di YouTube. Keluarlah lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Dia dengerin lagu itu. Singkat cerita, tiap hari dia menyanyikan lagu itu. Ini luar biasa, kuasa Tuhan terjadi. Dia detik itu ngalamin kesembuhan dari kanker yang dideritanya. Kuasa kesembuhan itulah yang membuat orang ini akhirnya kontak ke saya. Frankie, saya pengen ketemu kamu. Lihat, saya akhirnya bisa apa? Ngomong share tentang pribadi Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan itu kan luar biasa. Bisa pakai semua ada di dalam hidup kita. Roh Tuhan ketika memenuhi kita, kita akan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini, buka hati, minta sama Tuhan, Tuhan, biarlah pribadimu dan kuasamu itu nyata di dalam hidupku, supaya orang bisa melihat Tuhan itu hidup dalam hidupku. Karena gimana pun juga manusia itu melihat kita hidup nggak dalam tanda-tanda akhir. Ini penting. Saya mau katakan, penginjilan jadi lebih efektif. Salah satunya itu karena apa? Ada demonstrasi pribadi dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Minta Tuhan berkarya dalam pekerjaanmu. Mungkin kau dipenuhi dengan hikmat yang luar biasa. Itu karunia roh. Ada mungkin yang dikasih mujizat. Bisa berkarya melakukan ini dan itu. Tapi ujungnya bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk melayani. Yang salah seringkali itu, merasa hebat, habis itu orang-orang dibawa ke dia, bukan ke Tuhan, itu salah. Minta Roh Kudus mengurapi kita. Dengan kuasa yang nyata, akan memudahkan kita untuk bisa membawa orang mengenal Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menuntun orang kepada Tuhan. Mintalah tuayan dan pekerjanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan, Tuhan, aku pengen bisa nginjil. Aku pengen bisa ketemu orang. Cara ketemu orangnya gimana? Kita mengatakan Matius 9, 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan itu banyak, ya. Tetapi pekerjanya banyak apa dikit? Dikit. Yang mau bekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan aku orang-orang yang mungkin mereka lagi dalam kesusahan. Orang-orang mereka yang butuh pengharapan. Jamah aku Tuhan, pakai aku. Mintalah kepada yang punya. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saya mau kesaksian dikit. Tahun lalu kan Kak Radit ya, dipanggil pulang ya, Raditya Oloan. Pulang dari sana, saya tuh kan melihat begitu banyak orang-orang yang ratusan orang itu datang di rumah sakit. Saya waktu itu ada di sana juga. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami secara nyata kehidupan seorang Radit itu mengubahkan mereka dengan real. Ya, pulang itu tuh Tuhan tuh bicara banyak loh sama saya. Ki, kamu harus turun mimbar. Karena apa? Hidupmu, kasihmu harus dirasakan begitu banyak orang. Jangan cuma berhenti di mimbar. Ini waktunya kamu turun dari panggung untuk melayani hidup banyak orang. Saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan aku mesti apa? Aku nih nggak tahu mesti gimana. Itu bulan April. Bulan Mei, tiba-tiba saya bisa connect melalui seorang teman. Connect sama salah satu CEO dari Gojek. Ya. Dan dia pegang divisi entertainment, salah satunya yang dipegang itu adalah GoPlay, ya dia yang pegang. Nah, saya ketemu sama dia, kita ngobrol, nggak tahu mau bikin apa awalnya.
Cuma akhirnya dari beberapa kali ngobrol, gimana kalau kita bikin program namanya Waktu Indonesia Menyembah. Dan itu kan tempat yang bebas. Kalau teman-teman tahu GoPro itu kan kayak YouTube. Jadi siapapun juga bisa terkoneksi di sana. Ya, kita nggak pernah tahu siapa bakal masuk. Karena lucunya ketika saya beberapa kali live di dalam program itu Waktu Indonesia Menyembah setiap pagi, Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Awalnya saya berpikir itu nggak bisa konsisten. Saya ini kan alirannya bangsawan, tahu nggak? Bangsawan singkatannya apa? Bangsa ini sing tangine awan-awan, tahu nggak? Itu bahasa Jawa tuh. Kalau dalam bahasa Jakarta gitu, artinya adalah orang yang sukanya bangunnya itu siang-siang, nggak bisa bangun pagi. Bangsawan. Jadi kalau suruh bangun pagi konsisten, saya tuh merasa apa saya sanggup gitu. Tapi Tuhan itu kuatkan, mampukan saya. Istri saya juga dipakai Tuhan untuk ngingetin saya setiap hari. Sampai akhirnya singkat cerita, di dalam perjalanan Waktu Indonesia Menyembah ini selama 1 tahun. Kemarin kita barusan anniversary. Lucunya gini, yang pertama, ada orang-orang yang namanya kita udah tahu lah, literally. Itu nama-nama yang non-Christian, literally. Udah jelas. Nama-namanya udah jelas. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, Anda tahu lah jenis-jenis nama tertentu. Ya. Nah, tapi mereka join. Mereka seringkali komen, terima kasih Kak, ikut-ikutan, Tuhan itu baik. Iya, Tuhan itu baik. Simpel kan? Mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kita nggak perlu paksa mereka. Setiap kali saya doakan. Nah, total sampai hari ini, saya dipertemukan dengan begitu banyak orang. Oh, lucu-lucu, unik-unik, luar biasa. Saya tuh kayak bener-bener, kalau kita kadang-kadang kan pelayanan gini, kadang-kadang kan ya seringkali kan dilayani orang, tapi kali ini saya mesti melayani banyak orang dengan berbagai macam karakter. Ada satu kesaksian, dia sudah 16 tahun itu meninggalkan Tuhan. Dia ngomong, nggak tahu kenapa dia bisa lihat Instagram saya, dan tiba-tiba kepengen ikutan. Singkat cerita, dia ngalamin Tuhan kembali. Setelah 16 tahun, dia meninggalkan Tuhan. Ada lagi kisah yang lain, dia sudah ada di dalam mau bercerai dan segala macam. Singkat cerita, nggak tahu gimana, saya tuh live di Instagram, orang ini bisa ngikut. Dia awalnya nggak pernah tertarik gitu. Akhirnya ikut, dan hari itu ketika ada live di Instagram, dia merasakan jamahan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa kenal secara personal, kita seringkali ngobrol, saling menguatkan. Dan hari ini sangat aktif di Waktu Indonesia Menyembah. Totalnya ada 8.600 orang lebih yang sudah pernah terjangkau melalui pelayanan Waktu Indonesia Menyembah. Saya pikir waktu itu rasanya nggak mungkin. Tapi data berkata berbeda. 8.600 orang yang berbeda pernah ikutan di Waktu Indonesia Menyembah. Tuhan itu luar biasa. Mintalah sama Tuhan. Jangan kaget kalau tiba-tiba Tuhan buka pintunya dan pertemukan kau dengan orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Ya, mintalah sama Tuhan. Karena dia yang punya tuayan, minta pekerjanya juga. Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik. Saya tutup dengan satu ayat. Roma 10, 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman, hidupmu dan kabar baik itu ditunggu oleh banyak orang. Hari ini kita berkata, Here I am, send me. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa dipakai alat Tuhan untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Tuhan menyembuhkan kita supaya kita bisa dipakai menjadi alat kesembuhan bagi banyak orang. Tuhan memulihkan kita supaya kita bisa dipakai untuk bisa memulihkan hidup banyak orang. Semuanya berkata, yuk, sambil pegang tangan di dada, katakan, Here I am, send me. Inilah aku, katakan inilah aku, utuslah aku, Tuhan. Amin. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua yang mengenal dia bisa dipakai Tuhan untuk bisa memperkenalkan siapa Tuhan.
dalam hidup kita. Ya, pengurapan Tuhan, karya Roh Kudus itu untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan satu lagu dulu, boleh? Lagu sederhana aja untuk membantu kita semakin menyadari. Liriknya saya sudah tulis. Mari aku cari key-nya di mana ya? Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bersama-sama bagian chorusnya, katakan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi, oh Tuhan, ini tugas kami, ya Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, aku berdoa pagi hari, malam hari ini, buat setiap teman-teman di komunitas sahabat Yesus dan setiap orang yang mendengar pesan ini malam hari ini. Pesan yang Tuhan sampaikan tidak pernah cuma sekedar datang aja dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa firman ini untuk kami semua, untuk kami kembali diingatkan. Begitu banyak jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan hari-hari ini. Pakai kami Tuhan. Hari ini kami berdoa biar kami mengenal dan mengalami Tuhan dengan lebih lagi. Hari Tuhan, kami mau kenal Engkau, kami mau mengalami Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Yang kedua, jadi kami itu kami berani menabur kasih. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mereka membutuhkan uluran tangan kasih kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami gak menahan kasih pada orang yang harusnya bisa menerima kasih dari hidup kami. Melalui kasih kami percaya banyak orang akan mengalami kasih Tuhan. Jadi kami itu kami berani memberitakan kabar baik kepada orang-orang, tapi bukan kabar ketakutan. Kami gak mau jadi orang yang suka memaksa, karena kami percaya keselamatan adalah karya pribadi yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap orang. Hari ini kami minta Roh Kudus penuhi kami dengan pribadi-Mu, karakter-Mu dan kuasa, supaya dunia bisa melihat bahwa karya Tuhan, kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi yang efektif, saksi yang produktif. Tuhan, kami mau minta tuayan. Kalau hari ini rasanya kami bingung, kami harus ketemu dengan siapa. Malam hari ini kami minta, kirimkan Tuhan, tuayan itu. Kami mau melakukannya. Kami mau mengerjakan. Tuhan, mari berkarya dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Karya-Mu indah. Berbicaralah lebih lanjut. Ketuk hati kami. Supaya gak cuma kami diselamatkan, tetapi kami bisa menyelamatkan.
Dan bukan cuma kami disembuhkan, dipulihkan, tetapi kami bisa menyembuhkan, memulihkan hidupannya. Terima kasih. Namamu dipermuliakan. Sekarang nyanyikan bagian chorusnya bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Katakan bersama. Beri keberanian bagi kami, Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dalam nama Yesus, kami siap menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya.